Ini real time. Oke, saya coba di depannya. Oke ya. Sekarang kita akan melakukan live streaming di YouTube-nya. Caranya seperti apa? Caranya kita tinggal ini sudah melakukan koneksi ya. Live CCTV Jalan Patimura, koneksi sangat bagus. Saya akan coba pantau dari YouTube saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan coba melive streamingkan CCTV ke YouTube. Ini tidak hanya berlaku di YouTube saja ya teman-teman. Ini di semua platform sosial media sebenarnya bisa. Nanti saya akan tunjukkan konsepnya aja supaya nanti teman-teman bisa mengembangkannya seperti apa. Dan ini gratis ya. Jangan lupa like dan juga subscribe channel Nanang MRK karena saya tahu banyak yang ternyata belum subscribe kalau saya membaca statistik ya. Dan jangan lupa berikan super thanks dan juga kalau mau donasi silahkan donasi di link deskripsi di bawah karena untuk membantu saya terus berkarya-karya seperti ini karena ini saya kontennya juga pakai uang sendiri untuk membeli semua resource ini ya teman-teman. Dan ini aku juga butuh laptop ternyata lagian. Tolong dibantu ya. Oke, langsung saja seperti apa kita gaskan. Oke, sekarang alat dan bahannya ya. Jadi karena kita mau meng-live-kan CCTV ke YouTube ya ceritanya, jadi tentu saja alat dan bahannya yang pertama kita butuh CCTV. Nah, untuk pemilihan CCTV ini sangat penting sekali. Di sini saya menggunakan CCTV dari EasyViz H8C. Ini adalah CCTV yang sebelumnya juga kita sering pakai CCTV ini di project CCTV panel surya kita juga pakai tipe CCTV yang sama. Karena menurut saya ini adalah CCTV paling proper untuk bisa dioprek-oprek dan juga secara hardware harganya paling konsekuen lah, paling worth to buy. Jadi saya sarankan untuk teman-teman membeli si EasyViz H8C. Ini aku gak di-endorse, link pembelian ada di deskripsi di bawah. Untuk teman-teman yang bertanya, apakah di CCTV merek ini bisa mas? Merek itu bisa mas? Jawabannya nanti saya akan jawab di video, tapi saya juga belum tentu tahu. Saya akan tunjukkan bagaimana saya mengoprek sebuah CCTV. Karena perjalanan spiritual untuk CCTV-CCTV-an ini cukup panjang ya Pak, gak instan. Kemudian tentu saja karena kita mau melakukan live streaming, jadi kita butuh ISP atau Internet Service Provider. Di sini saya menggunakan ISP saya sendiri ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman mau pakai ISP yang lain boleh, mau pakai Starlink, mau pakai IndiHome, Biznet dan lain macam sebagainya, atau tethering HP pun juga bisa, tidak ada masalah. Yang penting di sini Internet Service Provider bisa menghubungkan Anda ke internet. Dan kemudian yang terakhir tentu saja kita butuh laptop atau komputer untuk nanti kita melakukan konfigurasi. Di sini saya pakai PC karena kebetulan laptopnya rusak. Oke, langsung saja kita akan coba bahas topologinya seperti apa. Gas kan? Oke, jadi ini dia topologinya sudah saya gambarkan ya di Excel Draw. Nanti kita akan koneksikan CCTV-nya, teman-teman. Jadi CCTV EasyViz H8C-nya kita akan koneksikan ke router ISP atau router Internet Service Provider. Di sini nanti router ISP kita juga akan terhubung ke laptop atau PC ya. Di sini saya punya PC, jadi nanti terhubung secara local area network LAN dengan CCTV-nya. Dan kemudian nanti CCTV-nya untuk bisa kita live streamingkan di YouTube atau di platform sosial media yang lain, itu kita akan mengambil RTSP-nya atau Real Time Streaming Protocol. Nah, RTSP inilah yang di berbagai macam jenis CCTV itu variannya banyak sekali ya Bapak-bapak ya. RTSP inilah yang dimanfaatkan oleh NVR untuk merecord atau mengambil gambar supaya penyimpanan CCTV kita bisa disentralkan di NVR tersebut begitu Pak. Dan ini setiap CCTV seperti yang saya sampaikan dia berbeda. Makanya tadi saya tekankan bahwa pemilihan brand CCTV itu sangat penting karena biasanya RTSP ini paling mudah kita dapatkan itu adalah tanya technical supportnya. Jadi kalau Anda bertanya CCTV saya bisa tidak mas? Ya, saya tahu kok Anda bisanya beli CCTV yang Anda tidak tahu spesifikasi, bahkan RTSP-nya nggak tahu apa itu. Kok ya bisa Anda beli gitu. Kemudian di sini teman-teman pemilihan CCTV itu sangat penting. Yang kedua saya tekankan adalah spesifikasi laptop karena nanti kita akan melakukan live streaming. Jadi spesifikasi laptop atau komputer itu sangat memegang peran penting. Saya pernah dapat teguran live streaming itu bukan semata-mata bandwidth internet saja, itu bukan ya Pak ya, tetapi resource komputer atau resource laptop yang Anda punya itu juga harus mumpuni untuk melakukan live streaming. Oke, nah terus baru nanti kestabilan internet. Di sini karena kita melakukan live streaming ya ke platform sosial media, tentu kestabilan internet kita harus jadi catatan. Ini biasanya titik beratnya ada di uploadnya ya Pak ya, karena nanti kita akan mengupload ke servernya YouTube. Dan di sini YouTube itu nanti akan bertindak sebagai NVR cloud kita dan juga live streaming servernya. Setiap gambar
takutnya nanti kalau misalkan Anda live streaming di YouTube, itu gambarnya nanti kan disimpan di servernya YouTube. Aku tidak tahu ya teman-teman, apakah ini melanggar peraturan YouTube atau tidak kalau misalkan Anda melakukan live streaming secara terus-menerus 24 jam. Ya, aku tidak tahu. Tentu saja resource yang disediakan YouTube untuk Anda akan sangat banyak. Itu apakah itu melanggar pedoman komunitas YouTube atau tidak? Karena meskipun saya konten kreator di YouTube, pedoman komunitas ini paradigmanya berubah sekali dengan cepat ya, tergantung kondisi dari perusahaan YouTube itu sendiri seperti apa. Nah, teman-teman, ini saya terinspirasi dari CCTV yang di live streamingkan kemarin oleh Dinas Perhubungan ketika mudik ya. Itu sangat membantu sekali untuk kita melihat kondisi di jalan itu seperti apa ya. Apakah terjadi kemacetan, banjir, dan lain macam sebagainya. Dan semakin banyak sistem seperti ini di Indonesia justru akan sangat membantu seperti apa kita melihat traffic lalu lintas ya teman-teman. Dan itu saya lihat juga CCTV di live streamingkan seperti ini itu banyak CSR dari Internet Service Provider. Ya, ini kita inspiring aja supaya kalau barangkali teman-teman mau mencari opsi CSR, ini bisa salah satu jadi opsi CSR teman-teman ISP. Oke, langsung saja kita akan eksekusi seperti apa. Ya, kita gaskan. Oke teman-teman, sekarang kita akan konfigurasi untuk CCTV-nya dulu karena di sini saya pakai EasyVis 8C ya. Jadi saya pakai aplikasinya EasyVis, teman-teman. Ini HP saya sudah tersambung ke router ISP ini ya. Jadi saya akan buka aplikasi dari EasyVis, kita pilih tambahkan perangkat dan di sini saya pilih kamera. Oke ya. Jadi di sini melakukan scanning ini. Nah, ini kita tinggal scan ke kamera EasyVis-nya ya. Di sini ada barcode. Nah, ini kita tinggal scanning dan di sini terbaca CCTV EasyVis H8C untuk tipenya. Ini kita checklist perangkat dinyalakan dan selanjutnya kita tinggal mulai. Apakah indikatornya berkedip biru? Kita lihat ini indikatornya sudah berkedip biru harusnya. Kita tinggal klik, kemudian kita klik selanjutnya ya teman-teman. Dan di sini dia bertanya router ISP atau jaringan yang mau kita konekkan, jaringannya itu wifi-nya itu apa? Di sini tersedia wifi yang di-scan oleh si CCTV EasyVis-nya dan di sini saya mau gunakan router ISP. Untuk passwordnya adalah 123456778 seperti ini. Kita selanjutnya. Oke, nanti dia akan menyambungkan ke jaringan router ISP kita yang ada di sini ya. Kita tunggu dulu. A few moments later. Nah, di sini sudah tersambung, kita tinggal menyambungkan ke WiFi, harap tunggu. Di sini kita bisa namai perangkatnya. Saya tidak mau ganti namanya. Ini saya gunakan nama lain, misalkan Jalan Patimura. Ini mau saya taruh di pinggir jalan begitu kan. Kita simpan H8C, BE dan nama dan sebagainya. Selamat datang dan selamat menggunakan EasyVis. Dan seperti ini ya teman-teman, ini real time-nya seperti ini. Oke, ini zona waktunya kita ganti dulu. Kalau SVIS ini zona waktunya Asia Jakarta harusnya. Mana ya Asia Jakarta? Hanoi. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke, format tanggalnya silakan selesai saja seperti ini. Nah, ini kita disuruh untuk membuat kata sandi baru. Kata sandi inilah yang nanti akan berpengaruh kepada RTSP-nya ya. Misalkan di sini saya kata sandinya adalah admin 123. Ini saya kasih kata sandi seperti ini ya teman-teman, sesuai rule yang sudah diberlakukan oleh EasyVis. Dan di sini kata sandi inilah yang nanti akan jadi kata sandi di RTSP-nya. Jadi kita ubah, simpan kata sandi baru Anda, klik OK. Jadi nanti EasyVis kita sudah dienkripsi dengan kata sandi itu tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini gambarnya sudah tersedia dan di sini kalau saya berputar, muter harusnya dia. Nah, ini muter, ini terlihat studio saya. Oke, sudah. Kalau mau melakukan konfigurasi dan lain macam sebagainya ada di sini ya, di klik kanan. Misalkan mau pengaturan gambarnya, watermarknya dihilangin bisa. Di sini watermark logo kita hilangkan. Nah, nanti merek watermark EasyVis-nya akan hilang harusnya. Nah, ini ya. Watermarknya hilang dan teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, gambarnya. Oke, teman-teman, di sini sekarang kita akan coba ngecek RTSP-nya atau real time streaming protokolnya. Apakah si EasyVis H8C ini bisa kita baca? Pertama, kita harus tahu dulu IP address dari CCTV ini ya. Di sini laptop saya atau komputer saya sudah tersambung ke router ISP, router provider ya. Di sini kalau misalkan saya buka router provider saya, IP address-nya adalah 192.168.1.1. Ya, teman-teman, silakan cari di ONT teman-teman ya, atau di router ISP Anda, informasi device atau perangkat yang terkonek ini. Nah, kalau di router saya ini saya pakai Zimlin ZL2113X. Ini di bagian advance terus di ARP. Kalau biasanya router yang lain itu jauh lebih mudah sih. Ini nggak tahu router ini aneh sekali, Pak. Nah, di ARP table ini ada informasi perangkat-perangkat yang terkonek
MAC address-nya dan yang lain dan sebagainya. Dapat IP berapa? Biasanya ada juga namanya ya Pak ya. Karena di sini nggak ada namanya, saya sudah tahu bahwa yang 1.4 ini adalah kamera dari EasyFish H8C saya ya. Oke, jadi kita tinggal copy paste IP address-nya. Nah, sekarang kita akan cari RTSP-nya. Oke, untuk cara mencari RTSP-nya ini ya, kita tinggal ke new tab aja. Paling gampang sebenarnya adalah tanya technical support-nya Pak. Terus kedua adalah paling gampang kita tinggal tanya ChatGPT. Kalau misalkan technical support dari brand tersebut tidak solutif, karena biasanya brand itu yang mementingkan jualan aja. Kadang-kadang technical supportnya belum tentu mengerti fitur-fitur produk tersebut begitu, karena ya fokusnya di jualan. Biasanya kalau misalkan kita tanya ChatGPT, kemudian ChatGPT ngawur, itu saya baru cari dokumentasi di internet. Nah, biasanya saya ke sini nih, ada satu perusahaan namanya iSpy. Seperti ini, tulis saja di Google, cari yang iSpyConnect.com ini. Ini adalah salah satu produk software NVR yang ada, yang terkenal di dunia. Salah satu yang paling terkenal sih, iSpy ini. Saya juga pakai. Kemudian klik di bagian more, kemudian kamera database. Ini kebetulan si iSpy ini dia menyimpan semua resource atau menyimpan dokumentasi CCTV yang ada di dunia dari berbagai macam brand ya. Misalkan di sini Ctrl F, saya cari ya, find ya, EasyFish. Nah, di sini ketika saya mencari EasyFish, di sini ada. Nah, ini ada juga Dahua, kemudian ada juga CCTV-nya Cisco, ada juga TP-Link Tapo harusnya ada. Ya, TP-Link Tapo, Sony, Trivision, TechView dan lain macam sebagainya ya. Ini dokumentasinya iSpy ini cukup lengkap. Ini saya cari EasyFish. Oke, sudah ada. Saya klik EasyFish. Nah, di sini ada berbagai macam model. Jadi EasyFish itu mengeluarkan CCTV itu banyak sekali modelnya. Bahkan sampai Anda bingung. Ono sing PoE, ono sing ini dan lain macam sebagainya tentunya. Nah, cara mencarinya gimana? Cara mencarinya Anda tinggal cari tipenya aja di sini. H8C. Oke. Di sini ada H8C, ada banyak sekali ya. CS H8C, ini H8C R100. Nah, ini disesuaikan karena saya di sini pakainya adalah tipe CS H8C. Jadi saya ini H8C. Ini protokolnya terserah ya teman-teman. Ini semuanya silakan dicoba-coba aja. Kalau saya di sini coba yang paling atas ini, klik aja. Nah, di sini Anda akan disuruh memasukkan IP address dan username dan juga password. Oke? Dan di sini tinggal tulis saja Pak IP address-nya yang tadi sudah di-copy, IP address dari CCTV EasyFish-nya. Kemudian username-nya adalah admin dan password-nya adalah password yang sudah kita setting dari aplikasi tadi ketika pertama kali mendaftarkan si EasyFish ini ke aplikasinya EasyFish yang ada di ponsel kita. Tadi admin 123 enggak sih? Nah, kemudian kita tinggal generate URL aja. Nah, oke. Sekarang dia akan otomatis membuatkan RTSP-nya seperti ini. Nah, ini untuk mengecek RTSP ini berjalan atau tidak, biasanya saya akan menggunakan software yang namanya VLC. Nah, ini silahkan nanti di-download, link download juga saya sediakan di deskripsi nanti, insya Allah. Kita tinggal copy aja dari tadi RTSP-nya ini, kita copy, kemudian kita paste di VLC Media Player ini. Caranya gimana? Caranya tinggal di media ini, klik aja media, kemudian Open Network Stream. Nah, pilih menu yang namanya Open Network Stream, dan tinggal dipaste aja Pak. Paste dan play. Kita coba lihat play apakah dia memuat gambarnya atau tidak. Ya, biasanya dia akan langsung muncul. Nah, di sini ada connect file. Oke. Kalau connect file ini artinya berarti dia gagal mengkoneksikan atau gagal membaca RTSP-nya. Nah, kegagalan ini biasanya faktornya ada banyak. Pertama, bisa RTSP-nya formatnya salah, atau bisa jadi konfigurasi RTSP dari CCTV-nya ini belum dinyalakan. Nah, ini saya mau cek dulu untuk EasyFish apakah konfigurasi RTSP saya sudah menyala begitu. Caranya kita tinggal pergi ke app-nya EasyFish tadi ya. Pastikan Anda satu lokal network dengan CCTV-nya. Ini pastikan. Karena kalau tidak bisa, tidak akan bisa kita baca konfigurasinya. Nah, kemudian kita back kembali ke depan seperti ini. Nah, di sini di akun kita ini silakan klik bagian muka orang ini, kemudian klik pengaturan. Oke, di pengaturan ini nanti ada yang namanya tampilan langsung LAN. Tampilan langsung LAN kita tinggal mulai memindai, nanti dia akan memindai di network itu ada CCTV EasyFish apa yang tersedia begitu. Nah, ini sedang memindai perangkat. Nah, seperti ini, dan di sini langsung ada CS H8C R100. Ya teman-teman, dengan port 8000 kita klik aja di sini. Kesalahan nama pengguna atau kata sandi akun, ulang. Ini silakan masukkan kata sandinya. Tadi saya konfigurasi seperti itu harusnya ya. Oke.
Dan ini bisa langsung muncul ya teman-teman. Seperti ini bisa langsung muncul. Kemudian kita tinggal setting aja di bagian pengaturan. Nah, di sini ada pengaturan layanan lokal. Nah, di sini kita lihat bahwa RTSP-nya belum dinyalakan. Ini di EasyFish seperti ini ya. Di CCTV yang lain saya kurang tahu. Saya hanya mendapatkan resource yang bisa saya dapat adalah EasyFish, dan saya cukup nyaman dengan ini karena saya cukup menguasai konfigurasinya. Dan ini RTSP-nya tinggal kita nyalakan, kita klik simpan. Protokol keamanan pihak ketiga ini mungkin mengandung resiko keamanan, Anda yakin ingin mengaktifkannya, kita pilih oke. Jadi kita harus menyalakan RTSP-nya supaya kita bisa pantau si RTSP ini nanti untuk kita bisa lihat di VLC ya. Oke, sekali lagi kita sekarang ulangi di komputer, di laptop kita copy lagi RTSP-nya yang seperti tadi, kemudian kita buka VLC, dan di sini kita open network stream, kita paste lagi, kita play. Apakah muncul? Nah, ini allow access, dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa CCTV-nya sudah bisa kita lihat di sini real time ya. Ini real time. Oke, saya coba di depannya. Oke ya. Ya delay lah sepersekian detik, tapi delaynya itu tidak cukup parah kalau misalkan kita satu network. Oke ya. Nah, dia cukup delay tapi cuma sepersekian detik saja delaynya karena kita berada di lokal. Dan ini teman-teman bisa lihat ini lancar 15, 42, 10, 11, 12, 13, 14. Ini setiap detiknya dia menyala. Artinya ini aman, dan kalau misalkan sudah muncul seperti ini, mau kita apakan bisa Pak. Mau embed ke web, mau live streaming dimanapun bisa. Oke ya. Kalau belum muncul seperti ini, berarti Anda tidak akan bisa melakukan live streaming di platform manapun CCTV-nya. Oke ya. Sekarang saya akan close, berarti ini RTSP-nya sudah benar. Oke, sekarang kita akan melakukan live streaming di YouTube-nya. Caranya seperti apa? Caranya kita tinggal buka YouTube, oke ya. Kita YouTube, misalkan channel ini nih, kita tinggal ke buat, kemudian live streaming, oke ya. Di sini akan ada konfigurasi live streaming di YouTube begitu ya, teman-teman. Oke, nah ini kita tinggal edit saja, misalkan judulnya live CCTV Jalan Patimura Nanang MRK. Deskripsinya silakan disesuaikan dan lain macam sebagainya lah ya. Visibilitasnya silakan disesuaikan. Ini nanti teman-teman bisa cari-cari sendiri cara live streaming di YouTube itu seperti apa konfigurasinya. Kemudian thumbnailnya juga bisa disesuaikan, playlistnya juga bisa disesuaikan semuanya ya. Ini saya contoh aja, ini live-nya saya buat publik, kita simpan. Oke, dan di sini untuk melakukan live streaming ke YouTube ini kita memerlukan software pihak ketiga. Kita pakai OBS. Nanti link downloadnya ada di deskripsi di bawah. Ini tersedia di berbagai macam sistem operasi, Windows, Linux, macOS ada semua. Nah, di sini karena saya juga sedang merecord dengan OBS ya, jadi saya akan tambahkan scene baru. Misalkan di sini scene-nya saya namai live CCTV begini. Kemudian saya oke. Nah, di sini source-nya kan masih kosong. Nah, kita tinggal tambahkan source CCTV tadi atau RTSP-nya tadi. Kita tinggal tambah source-nya di sini. Kemudian pilih media source. Klik media source, kasih nama aja misalkan CCTV EasyFish Jalan Patimura. Nah, seperti ini. Kita tinggal oke aja. Dan di sini lokal filenya kita unchecklist karena kita nggak ngambil dari lokal file. Kita pakai RTSP. Kita unchecklist, inputnya kita isi dengan RTSP dari CCTV kita. Kita tinggal paste, oke, sudah. Kita tinggal oke di sini. Allow, dan teman-teman bisa lihat bahwa CCTV-nya sudah bisa tertampil di OBS. Ini nanti bisa teman-teman modifikasi ya, mau berapa CCTV juga kita bisa setting-setting sendiri, mau kasih watermark, mau kasih logo, dan macam sebagainya, boleh. Pokoknya disesuaikan. Lah, ini untuk mengatur konfigurasi OBS-nya supaya tersambung ke YouTube, kita perlu setting dulu ya, di bagian setting, di tab videonya dulu, kemudian base canvas-nya, resolusinya pilih, Anda mau live streaming 1920 atau apa, sesuai, ini tergantung hardware-nya jenengan, yang muncul akan berbeda-beda. Tapi di sini saya isi 1920 1080, kemudian output scale-nya juga sama, saya akan live streaming di 1920 1080 untuk outputnya, keluaran dari OBS-nya, dan saya menggunakan 30 fps ya. 30 fps itu sudah sangat cukup untuk live streaming di YouTube. Kemudian yang paling penting lagi adalah di bagian output ya teman-teman. Ini ada di video bitrate-nya. Nah, video bitrate ini sesuaikan dengan sosial media teman-teman. Anda mau live streaming berapa besarannya, itu nanti informasinya Anda bisa cek di YouTube Help ya. Ini teman-teman ada ketentuan dari YouTube-nya.
Jadi kalau misalkan Anda mau streaming di 1080, bitrate minimumnya ada di 3 Mbps, artinya 3000 KB, dan maksimum bitrate-nya ada di 8 Mbps atau 8000 KB. Atau recommended-nya dari YouTube-nya itu di 10.000 kbps atau di 10 MB. Kalau misalnya teman-teman belum tahu juga, TikTok juga ada ini di Capcut. Ini ada informasi juga tentang bitrate. Nah, ini untuk live streaming. Kalau misalkan Anda mau live streaming di 720p di 30 fps, itu gunakan bitrate di 2500 sampai 4000 kbps. Di 720 di 5000 kbps. Ini tergantung dengan resource hardware Anda dan juga internet di tempat Anda seperti apa. Di sini saya gunakan 6500 kbps. Itu berarti sekitar di 1080 lah. Outputnya sudah, hanya bitrate aja yang kita setting ya. Kemudian silakan di-apply. Oke. Seperti ini. Dan untuk OBS-nya, untuk menyambungkan ke YouTube, kita tinggal buka YouTube lagi di bagian live streaming. Silahkan salin key-nya ya. Di sini YouTube akan ada yang namanya kunci streaming. Nah, ini silahkan disalin aja kunci streamingnya. Kemudian klik di OBS-nya, setting, kemudian trim, pilih platform YouTube RTMPS. Nah, ini yang nanti akan seperti ini. Silahkan klik bagian kalau Anda mau mengkoneksikan akunnya, nggak apa-apa, monggo, di OBS bisa melakukan itu. Tapi kalau misalkan kita hanya dari stream key-nya juga sudah bisa. Ini stream key-nya kita paste, kita apply, kita oke. Nah, langsung ada YouTube Live Control Panel seperti ini. Otomatis ini dari OBS versi ini. Kalau misalkan mau di close juga tidak apa-apa, ini kita close. Dan setelah sudah, kita tinggal lakukan start streaming. Seperti ini. Nanti dia akan melakukan live streaming dan ada lihat di sini di bawahnya drop FPS-nya seperti apa, koneksinya seperti apa, kestabilannya seperti apa. Nanti Anda bisa pantau di sini. Ini 720 KB berapa KB, dan kalau kita lihat di YouTube ini sudah melakukan koneksi ya. Live CCTV Jalan Patimura, koneksi sangat bagus. Saya akan coba pantau dari YouTube saya sebentar. Oke teman-teman, ini saya mau cek apakah live streamingnya sudah berjalan dengan baik begitu ya. Dan di sini saya sudah ada di channel YouTube. Ini adalah channel YouTube yang saya gunakan untuk live streaming di PC ini. Dan di sini saya gunakan 4G Plus ya teman-teman. Ini saya tidak gunakan WiFi dari router ISP ya. Jadi ini memang benar-benar sudah berbeda segmen jaringan. Ini langsung dari tower. Dan di sini saya coba lihat nama channelnya Live CCTV Pantura, Live CCTV Jalan Patimura, Nanang MRK. Kita coba lihat live CCTV-nya seperti apa. Ini 35, 5237, 5238, dan itu saya coba apakah saya juga masuk ke live streamingnya atau tidak. Delaynya seberapa second ini tergantung dengan resource Anda juga. Cet, aku lewat, aku kembali. Nah, itu ya. Jadi dia agak delay sepersekian detik, tapi itu tidak masalah, itu normal di dalam live streaming. Dan juga kadang-kadang ada berputar-putarnya, karena ini memang komputernya spek biasa saja, dan saya gunakan untuk record dan juga live streaming. Ini OBS-nya terbuka 2, jadi memang dia agak berat. Nah, cara ini tentunya ketika Anda matikan komputernya atau close OBS-nya, otomatis ya live streamingnya akan berakhir seketika itu juga, ketika Anda meng-close software OBS-nya atau mematikan PC-nya ya Pak ya. Makanya biasanya ketika kita membuat server streaming CCTV seperti ini, kita gunakan komputer-komputer atau misalkan laptop yang memang kita benar-benar nyalakan 24 jam terus-menerus. Jadi tidak komputer yang daily use yang biasanya kita pakai sehari-hari, tapi memang komputer yang sengaja kita build untuk CCTV yang akan kita live streamingkan seperti ini. Nah, tentu saja nanti pengembangannya akan ada banyak ya Pak ya. Seperti yang di jalan-jalan raya itu kan CCTV-nya jaraknya mungkin berkilo-kilometer jauhnya. Nah, itu seperti apa supaya kita bisa streamingkan CCTV tersebut satu server. Nah, itu nanti sudah perjalanan spiritual networking yang sudah next level itu Pak. Nanti ada port forwarding dan macam sebagainya. Nanti kita coba bahas pelan-pelan lah ya. Yang penting Anda berhasil dulu melakukan ini. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, tanya di kolom komentar di bawah. Saya harap Anda tidak bertanya yang sudah ada jawabannya di video ini. Dan nanti link pembelian saya kasih di deskripsi di bawah. Jangan lupa like, subscribe. Kalau Anda suka berikan super thanks dan juga donasi di link deskripsi di bawah. Saya Nanang MRK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.